Crazy in Love, chapter 46. Aku pun risau memikirkanmu. Takdir memanglah tak bisa diterka. Ya, setidaknya demikianlah keberuntungan dilimpahkan pada Kabir malam ini. Bisa bersama Zahra, walau berkarpetkan batu kerikil sepanjang jalan. Tak apalah, itu baru permulaan. Asalkan percaya dan berusaha, hasil tak akan membohongi. Selepas menyantap nasi goreng, mengingat malam bertambah larut, Kabir pun bertolak kembali. Melalui jalur yang sama, ia bonceng Zahra. Suasana tak begitu hambar seperti di awal. Ya, walau masih minim obrolan, alih-alih mencairkan suasana, Kabir terlihat lebih proaktif memancing Zahra bersuara. Kala obrolan perlahan mulai bergulir, tiba-tiba suara melengking Zahra memekik telinga Kabir, menegur pria itu. "Tunggu, berhenti di sini." Sungguh Kabir terkaget. Spontan kayuhan sepeda ia hentikan. "Ada apa?" "Lebih baik aku jalan kaki, Miko pasti di balkon." "Sebegitu cemaskah kamu? Biarkan wanita itu melihatnya dan kita jelaskan," kata Kabir berusaha mempengaruhi. Maaf, itu perlu dikoreksi, karena aku tidak sudi terlibat," balas Zahra. "Aku rasa kita sudah berkencan," timpal Kabir penuh percaya diri. "Oh ya, aku rasa kamu mulai berhalusinasi. Aku tak pernah menerima ajakan kencanmu ini," cibir Zahra. "Aku tak mengajak, tapi menetapkan. Mulai sekarang kita berkencan," balas Kabir tak mau kalah. "Kabir!" bentak Zahra. Lekas turun ia dari boncengan, tidak ingin Kabir menahannya. Buru-buru Zahra berlalu, tak memberikan kesempatan bagi lelaki itu menyahut. Kabir sendiri tak berusaha mengejar, cukup memprovokasi perasaan wanita itu saja. "Zahra, sikapmu ini semakin membuatku bertekad," ucap Kabir. Sepintas senyum tergambar di wajah laki-laki itu kala menatap kepergian Zahra. Hingga wanita itu memasuki gedung, barulah ia lanjutkan kayuhan sepedanya. Benar saja, rupanya Miko berada di balkon, duduk di kursi seorang diri. "Aneh, kenapa Miko tidak menyapaku?" gumam Kabir kala melintas di bawah gedung. Zahra sendiri baru mencapai depan pintu kamar. Ya, tadi wanita itu tak langsung memasuki lift, masih bergumul dengan batin di lobi gedung. Menyusun serangkaian alasan, khawatir Miko mencercanya nanti. "Miko," tegur Zahra, menyapa Miko yang setengah meringkuk di kursi. "Mi," ujarnya mengulangi, namun terpotong. Ya, seketika mulut Zahra terbujur kaku kala mendapati Miko lunglai di sandaran kursi, menghadap luar balkon. Dengan langkah ringan serta cukup hati-hati, ia datangi Miko. Sungguh bergidik ke batinnya melihat wajah penuh harap sang teman, walau kedua mata rapat terpejam. "Miko," tegurnya rendah, mengguncang pundak Miko. Miko menggeliat kala merasakan guncangan di pundak. Ia gercapkan kedua kelopak mata, berusaha terbuka lebih lebar. "Zahra," gumamnya setengah tersadar. "Apa kamu sudah makan?" tanya Zahra. Sudah," sahut Miko tak bertenaga. Mungkin kantuk masih menggantung di ujung mata, membuatnya berat terbuka. Sekali lagi wanita itu menggeliat sembari memutar tubuh, dan tersadarlah ia akan keberadaannya di balkon itu, menunggu Kabir melambaikan tangan dan menyapa. "Oh Tuhan, apa Kabir sudah lewat?" ujarnya memecut dada Zahra. Rasa tak nyaman diri juga bersalah dalam sekejap meracuni hati. Zahra tundukkan kepala, menyembunyikan raut wajah tak teganya. "Oh Zahra, bagaimana aku bisa tertidur?" ratap Miko, sedih tak terkira, dan itu kian memperburuk rasa bersalah Zahra terhadapnya. "Miko, janganlah terlalu berambisi terhadap cinta. Sukai pria itu sewajarnya saja," kata Zahra datang ke sisi Miko. "I know, tapi ini sudah berapa hari aku tak melihatnya. Sungguh aku merindu."
ucap Miko, lagi-lagi memecut hati nurani Zahra. Ini sudah malam, sebaiknya kita tidur, ajak Zahra mengulurkan tangan. Ya, ini sudah malam, besok saat aku bertemu, aku akan langsung meminta nomor kontak Kabir, mengajaknya keluar, kata Miko, kembali menemukan gairah hati. Ya, itu cukup lumayan, timpal Zahra. Zahra, aku rasa sewaktu hendak keluar, kamu tak memakai jaket, celetuk Miko, tersadar ada yang berbeda. Urung langkahnya memasuki kamar mandi. Oh, ini kakakku, jawab Zahra, cukup terbata-bata. Kebohongan pertama, bisa jadi ini awal dari kebohongan-kebohongan yang lain di masa depan. Miko hanya manggut-manggut, tak berkomentar lebih. Sebaliknya, ia segera menghilang di balik kamar mandi. Debar jantung Zahra masih tak stabil mendapati pertanyaan tadi. Dalam kegusaran, ia lepas itu jaket dan dilemparnya ke bawah lemari. Bisa-bisanya ini jaket masih melekat di badanku, umpatnya, menyalahkan kebodohan sendiri. Sembari menunggu Miko keluar, maksud berganti kamar mandi, tangan Zahra merogoh saku baju, dan teringatlah ia akan tindakan nekat Kabir merampas ponsel. Oh Tuhan, ponselku ada di dia, umpatnya lagi, menepuk jidatnya sendiri. Mondar-mandir, Zahra memikirkan ponsel miliknya, berpikir bagaimana ia bisa mengambil ponsel itu kembali. Di tempat yang lain, baru saja Kabir memasuki rumah setelah memarkir sepeda di garasi. Langsung pria itu naik ke lantai 2, menjatuhkan diri ke tempat tidur. Zahra, Zahra, ujarnya, terlihat begitu bahagia. Sepertinya gangguan tidur yang dialami sudah terobati, pasti nyenyak tidurnya. Sesaat Kabir linglung dalam lamunan, namun dahaga merusak lamunan itu. Terbangun ia, berjalan menuju meja. Saat hendak menuangkan air pada gelas, satu tangannya merogoh saku celana. Ada hal yang ingin ia cari. Ketika layar ponsel menyala, Kabir terperanjat. Ponsel Zahra, serunya, mendelik menatap layar ponsel. Bagaimana takdir, serunya lagi, sembari meneguk segelas air. Ia lempar itu ponsel ke tempat tidur, juga termasuk ponsel miliknya sendiri. Kemudian ia tenggelamkan dirinya di dalam kamar mandi. Setelah membersihkan diri serta berganti pakaian, sembari berbaring malas di tempat tidur menunggu kantuk, dengan lancang Kabir berselancar ponsel milik Zahra. Sayang, tak banyak sesuatu menarik didapat. Benar-benar ponsel hambar. Mungkin karena Zahra lebih banyak menggunakan tabletnya sebagai second heart di dunia maya. Ponsel hanya diperuntukkan untuk hal-hal penting. Di kamar yang lain, nampak Zahra tak bisa memejamkan mata. Memikirkan ponsel miliknya berada di tangan Kabir cukup menyiksa juga. Berguling kanan kiri saja, hingga menyerahlah ia akan bisikan hati. Merangkak turun, ia datangi Miko. Miko, Zahra mengguncang Miko. Miko menggeliat, namun mata enggan terbuka. Dan dengan suara rendah, juga setengah berbisik, Zahra menyahut. Aku pinjam ponselmu bentar, ucapnya, cukup cemas. Sahut Miko, satu tangan meraba bawah bantal. Ia keluarkan ponsel. Secepat kilat, Zahra menyambar ponsel itu. Kembalilah ia ke tempat tidur. Setengah berbaring, ia buka ponsel milik Miko. Benar tidak ya ini, gumam batinnya. Tampak bimbang, tapi keresahan pikiran jauh lebih kuat. Tak sebanding dengan kebimbangannya. Dan dengan perasaan bercampur aduk, Zahra putuskan menghubungi nomor kontaknya sendiri. Oh tidak, Miko bisa terbangun ini, serunya. Langsung menutup panggilan, padahal baru terhubung. Di tempat tidur nan jauh, Kabir terpental kaget. Spontan, tubuhnya menarik diri dari sandaran tempat tidur. Ini pasti Zahra, serunya. Kaget, senang, meluap bersamaan. Memilih jalur lain, kini 2 jempol Zahra begitu lincah mengetik sebuah chat yang akan dikirim pada nomornya sendiri.
Ini aku, demikian pesan yang ia kirim. Cepat-cepat Kabir mengintip layar ponsel. Begitu suara notifikasi terdengar. Oh, betapa mengembangnya itu senyum mendapati pesan yang dikirim oleh Zahra. Pria itu hanya membalas dengan tanda tanya sebanyak 3 kali dan ditutup dengan emoji. Aku ingin ponselku, balasan dari tanda tanya serta emoji yang dikirim oleh Kabir. Oke, tunggulah aku di balkon. Akhirnya Kabir memutuskan mengantar ponsel itu. Hitung-hitung mengobati yang masih belum terobati. Apa itu? Tentu rindu yang tak berujung. Zahra tak membalas. Ia lebih terkaget menerima balasan itu. Setengah kesadarannya menghilang kala merangkak turun dari tempat tidur. Berjalan gontai ke arah balkon. Duduklah ia di sana. Kabir sendiri langsung melompat turun dari tempat tidur. Ia ganti kaos lengan pendek yang melekat dengan kaos cukup tebal berlengan panjang. Lalu disambarnya kunci mobil. Ponsel miliknya tak lupa ia bawa. Dan sejurus kemudian mobil putih itu meluncur deras di jalanan yang lumayan lengang. Tak butuh waktu lama, hanya kurang lebih 1/4 jam saja mobil putih itu telah mencapai Wisma, terparkir di pinggir jalan. Cepat ia hubungi Zahra lewat ponsel milik wanita itu. Oh Tuhan, nyaris terlupakan, seru Zahra. Cepat-cepat ia hapus riwayat chat serta panggilan. Tak mau ada jejak yang hanya menimbulkan pertanyaan demi pertanyaan nanti ketika Miko terbangun. Tak lupa pula ponsel itu ia letakkan di dekat bantal Miko. Melangkah penuh hati-hati ia kala keluar sebentar menemui Kabir yang telah menunggu di bawah. Mana ponselku? Ujar Zahra sesaat setelah kaca mobil direndahkan. Kabir tak merespon. Sebaliknya ia dorong pintu mobil dan melangkah turun. Zahra berdiri waspada. Tatapannya cukup mengintimidasi. Namun Kabir tetap tenang membawa diri. Terus ia melangkah datang ke sisi Zahra. Dan dalam aksi diam dan tenangnya ia merapatkan diri. Lalu satu tangannya bergerak cepat menangkap kepala Zahra. Dan sebuah kecupan mendarat di kening wanita itu. Apa kau risau memikirkan ponsel ini? Ucapnya menyerahkan ponsel. Zahra tak bergeming. Dirinya terlarut merasakan kecupan hangat itu. Aku pun risau memikirkanmu, imbuh Kabir. Oh, gombalan itu terlalu klasik, terlalu murahan, namun terlihat mampu mendenyutkan gelombang asmara, membakar jiwa serta raga. Zahra mematung menanggapi ungkapan itu. Aku, Zahra terbata-bata, dan itu sungguh menghibur hati Kabir. Ku mengantuk, kata Zahra, berhasil menyelesaikan. Kabir tersenyum puas, bukan karena Zahra terbata-bata. Lebih tepatnya, ia mampu merasakan debaran jantung wanita itu, karena debaran jantungnya pun demikian. Tapi aku masih tak mau, kata Kabir, rendah di telinga Zahra. Masih ada besok. Tak sadar Zahra berucap demikian. Begitukah? Ayo aku antar kamu masuk, balas Kabir. Betapa kasmarannya itu hati. Bahkan ia raih pergelangan tangan Zahra. Rasanya Zahra masihlah terhipnotis, sehingga sikapnya bak boneka manis melangkah linglung bersama pria itu memasuki gedung. Kabirlah yang menekan angka 5 kala mereka telah berada di dalam lift. Hingga lift kembali terbuka di lantai 5, kelinglungan wanita itu belumlah berakhir. Berjalan ia menuju kamarnya yang berada di urutan nomor 3. Kabir ini, kata Zahra, tidak diteruskan. Oh, balas Kabir, tetapi genggaman tangan tak mau dilepas. Zahra, ucapnya parau di telinga. Kala satu tangan Zahra hendak meraih gagang pintu, wanita itu menoleh dan belum sempat mulut Zahra menyahut, sentuhan bibir Kabir mendarat mutlak di bibir wanita itu. Zahra bergerak mundur, berusaha meloloskan diri. Namun dengan sigap, satu tangan Kabir menangkup kepalanya, menariknya rapat, sementara genggaman tangan terlepas. Berganti haluan, turut menyusul satu tangan lagi
menangkup Zahra. Merontakkah Zahra? Tidak, wanita itu justru merespon terbalik. Perlahan ia membalas ciuman itu, lembut namun mendamba. Zahra, suara bergetar kabir merambat hingga ke rongga dada Zahra, memercikan denyutan aneh yang disertai gelombang panas. Balasnya, tak kuasa membuka kelopak mata. Sungguh, aku mencintaimu, ucap Kabir berbisik rendah di telinga Zahra.